Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Saudara-saudara, kita akan melihat beberapa video yang sekarang beredar, dan itu sangat menyesatkan pemikiran umat tentang Ustadz Salafi Wahabi yang menyampaikan dan menyatakan bahwa Allah itu punya tangan. Ini hal yang mengerikan dan bisa jadi menyesatkan. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama-ulamanya tidak pernah mengkafirkan kepada orang-orang yang tidak sama dengan, sepaham dengan ini. Lalu yang kedua, dia mendasarkan atas apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan menurut orang Yahudi, berarti kita harus mempunyai keyakinan begitu. Ada dua hal yang perlu kami jawab dan kita luruskan. Yang pertama, Allah punya tangan. Allah punya tangan itu artinya adalah berdasarkan ayat mutasyabbihat. Bisa saja yadullah fawqa aydihim. Ada khalaqtu biyadayya. Nah, ayat-ayat ini kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memberikan penafsiran dengan dua cara supaya tidak tergelincir dan tidak tersesat pada hal yang menyesatkan. Yang pertama adalah tafwid. Tafwid itu dipasrahkan kepada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Dalam tafsir-tafsir itu ada pernyataan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu bagaimana ya yang dikehendakinya. Jadi semua dipasrahkan Allah. Teksnya walaupun itu ada kata yadun, ada kata tangan, itu tidak semata-mata sama dengan tangan manusia. Maka ulama salaf dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih berhati-hati. Kita pasrahkan, kita tidak boleh komen. Kalau masih komen lalu menyatakan bahwa ya tangan seperti apa yang ditulis Allah dalam ayat Quran, itu masih komen namanya. Berarti dia masih menyatakan bahwa tangan itu seperti halnya tangan yang dia lihat yang ada pada tangan manusia. Artinya dia tidak pasrah kepada Allah. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memasrahkan kepada Allah. Wallahu a'lamu bimuradihi, supaya tidak tergelincir. Tidak ikut campur karena bukan mempunyai ilmu dan bukan ahlinya. Karena orang yang berbicara yang tidak funnya, maka dia akan tersesat. Yang kedua adalah cara yang dimiliki oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah takwilat. Apa takwilat itu? Artinya adalah mentakwil atau memberikan makna walaupun tidak sesuai dengan teks, tetapi makna itu disesuaikan dengan bagaimana cara mensucikan Allah, bagaimana cara menghormati dan menghargai ya posisi Allah sebagai Tuhan. Artinya menghilangkan makna-makna yang cacat. Artinya lagi adalah memberikan makna yang sempurna kepada Allah. Seperti halnya apa? Bahwa tangan Allah di situ dijelaskan yadullah fin nasri. Pertama yang dimaksud dengan tangan itu adalah pertolongan Allah. Li rasulih, ya pertolongan kepada para rasulnya, fi aydihim, dengan tangan-tangan Allah. Jadi yang dimaksud dengan tangan itu adalah bagaimana cara Allah itu menolong kepada mereka. Karena di situ pada saat Nabi membaiat itu dengan menggunakan tangan, tapi dalam pembaiatan itu dinyatakan bahwa tangan-tangan mereka yang dibaiat itu adalah atas kehendak, atas pertolongan Allah. Jadi Allah menolong mereka dan di situ dilambangkan dengan tangan. Yang kedua adalah kudroh. Kudroh itu artinya kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah itu membuat manusia dengan tangannya itu dengan kekuasaannya. Supaya tidak dinyatakan tangan itu seperti tangan manusia yang membuat alat-alat. Nah, jadi kekuasaan Allah, saya berada di tangannya. Berarti di tangan
kekuasaan Allah. Sama halnya seperti kita. Ya, saya itu berada di tangannya para pemimpin-pemimpin saya. Tangan bukan tangan yang sebenarnya. Kalau ketika dikatakan tangan yang sebenarnya berarti jadi mujassimah atau musyabbihah. Golongan yang menyerupakan Allah sama dengan makhluk dan Allah berjisim. Itu bisa jadi sesat karena itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Lalu selain itu ada namanya nikmat. Jadi tangan Allah itu juga artinya nikmat Allah. Jadi kenapa tidak boleh kita langsung memberikan makna seperti tangan biasa? Karena ini nanti akan menjebak kita untuk menyamakan antara Allah dengan makhluk. Padahal dalam ayat muhakamat dijelaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak sama. Tidak ada yang sama dengan Allah baik di muka bumi atau di atas atau di langit. Ya, tidak sama. Apapun tidak sama, yang kita lihat tidak sama, yang kita dengar tidak sama, makhluk tidak sama. Jadi jangan membenturkan ayat muhakamat dengan mutasyabihat. Lebih kuat ayat muhakamat daripada mutasyabihat. Muhakamat sudah jelas. Jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Mutasyabihat ini yang perlu kita tafsirkan. Pertama, kita menyelamatkan diri supaya tidak sesat. Yang kedua adalah kita menyesuaikan makna itu sesuai dengan kesucian Allah. Jadi kalau ikut dengan Ustadz Wahabi akan menjadi aliran mutasyabbihat, aliran musyabbihat, aliran mujassimah. Dan itu berbahaya. Berarti melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melawan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan melawan Allah. Allah adalah mempunyai sifat kesempurnaan. Allah dihilangkan dari sesuatu yang celah. Allah adalah zat yang maha mulia. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah tentang mengapa mereka harus menyatakan mengikuti orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi itu tidak menjadi dasar keimanan kita. Jadi ini sebuah kebodohan besar bagi kita yang ikut-ikutan untuk mengikuti pemahaman Wahabi. Dan itu sebagai jawaban bahwa imannya orang Yahudi tidak boleh diikuti. Kita harus mengikuti iman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.